temani dengan obrolan yang menarik ya dalam makan siang kali ini bersama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sleman. Kita akan berbincang dengan topik jangan takut deteksi dini kanker payudara. Nah, kali ini bersama Dr. Helmanu Kurniadi, SPB Sub SPONK ya. Beliau adalah dokter konsultan subspesialis bedah onkologi RSUD Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, selamat siang Dokter Helmanu. Selamat siang, Mbak. Ya, apa kabar ini dokter? Alhamdulillah. Baik ya. Ya, ini sambil menemani pendengar makan siang ya. Barangkali di sini kita akan mencoba mengajak ngobrol tentang deteksi dini kanker payudara. Jadi ini tentang kesehatan ya pendengar ya. Tapi sebelumnya barangkali saya ingin tanya dulu sebenarnya apa sih penyebab dari kanker payudara ini, dokter? Oke, kalau penyebabnya itu berdasarkan referensi yang sudah tersusun di dunia ini ada beberapa penyebab. Jadi tidak ada penyebab tunggal. Jadi bisa kita sebut penyebabnya adalah multifaktorial. Mulai dari faktor keturunan itu sangat berperan, kemudian faktor genetik, terjadinya mutasi genetik spontan pada payudara itu bisa menyebabkan kanker payudara. Kemudian bisa kita lihat beberapa lifestyle atau gaya hidup, misalnya merokok, terus minum alkohol. Kemudian ada beberapa faktor resiko, tapi bukan berarti faktor resiko itu menyebabkan kanker payudara. Nah, beberapa faktor resiko misalnya itu penggunaan KB hormonal dalam jangka panjang itu juga beresiko untuk terjadinya kanker payudara. Seperti itu, Mbak. Tapi ini kan banyak yang nyebut ya dok ya, kalau kanker payudara itu sebenarnya dari pola hidup, gaya hidup, pola makan. Nah, itu apa benar salah satu faktor juga ini dok? Oke, kalau pola makan yang dikenal berhubungan dengan kanker, menurut penelitian itu ada beberapa. Yang pertama adalah makan makanan yang dibakar, karena dibakar itu menghasilkan hidrokarbon yang itu bisa menyebabkan mutasi genetik dari payudara. Kemudian pola makan yang lain, misalnya ditemukan hubungan antara kanker payudara dengan obesitas, tapi bukan berarti obesitas menyebabkan kanker payudara ya, Mbak. Jadi itu beresiko, dikatakan seperti itu. Kemudian makan makanan instan itu juga beberapa referensi, walaupun bukan referensi yang kuat, itu disebutkan berhubungan dengan kejadian kanker payudara, seperti itu. Oke, dengan kanker payudara ini. Tapi ini apa bisa jadi juga karena genetik gitu dok? Ya, yang terjadi di genetik itu bisa jadi ada dua hal. Yang pertama memang sudah terjadi faktor keturunan. Jadi faktor keturunan itu diklasifikasi menjadi faktor yang kuat, yang paling kuat menentukan apakah seseorang akan terjadi kanker payudara berdasarkan riwayat keturunannya atau tidak. Dan ada faktor yang lemah. Misalnya faktor keturunan yang kuat itu misalnya apabila seorang wanita itu orang tua kandungnya, ibunya langsung itu menderita kanker payudara, tentunya itu sangat kuat. Atau apabila dia punya saudara perempuan, itu juga adiknya atau kakaknya yang perempuan itu menderita kanker payudara. Jadi yang first pedigree kalau bahasa Inggrisnya itu, jadi yang langsung. Kalau yang kurang kuat itu misalnya neneknya atau adiknya nenek atau kakaknya nenek, seperti itu. Ya, jadi ternyata ada juga genetik ya. Nah, jadi ini sebagai perempuan ya, tentu saja mungkin apakah lebih rentan kanker payudara ini terjadi pada yang sudah memiliki anak ya, artinya di sini yang sudah menyusui, atau sebenarnya kalau pun juga belum memiliki anak juga berpotensi untuk terkena kanker payudara ini, dokter? Oke, kalau kaitannya dengan mempunyai anak, menurut referensi itu yang nulipara. Nulipara itu adalah seorang perempuan yang dia tidak punya anak. Misalnya sampai tua, sampai 30 atau 40 tahun itu tidak punya anak, dia beresiko untuk terjadi kanker payudara. Seperti itu. Begitu juga sebaliknya, kalau dia mempunyai terlalu banyak anak, misalnya lebih dari 3 atau lebih 4, itu resikonya adalah resiko kanker serviks. Ini tambahan aja, seperti itu.
Oke, resikonya itu ya jadi kanker payudara. Nah, kali ini pendengar juga bisa bergabung ya sambil makan siang. Mau bertanya silakan di 081127119111. Baik, nah kalau begitu kapan ini kita harus bisa sadari atau mendeteksi kanker payudara ini, dokter? Katanya boleh juga nih mendeteksi sejak dini secara mandiri gitu deh, dok ya. Silakan, dokter. Ya. Perlu kita bedakan antara deteksi dini dengan screening. Kalau screening itu adalah misalnya belum ada kankernya, kita sudah misalnya melakukan pemeriksaan seperti mamografi seperti itu. Jadi itu salah satu jenis pemeriksaan rongsen khusus payudara. Misalnya tidak ada gejala apapun, tidak ada keturunan, karena kesadaran pribadi sendiri, kemudian mandiri melakukan mamografi. Itu namanya screening. Kalau deteksi dini itu sebenarnya menemukan yang sudah ada tetapi dalam ukuran yang sekecil mungkin. Misalnya benjolannya masih kecil, itu bisa kita temukan atau bisa kita periksa secara mandiri dengan sadari atau pemeriksaan payudara yang kita lakukan sendiri. Caranya sebenarnya sangat mudah sekali, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena payudara ini berkaitan dengan siklus menstruasi. Jadi waktu yang terbaik adalah sekitar 7 sampai 10 hari setelah mens terakhir, sehingga payudaranya mungkin lebih lunak. Jadi dengan cara dengan menghadap kaca pengilon itu kalau bahasa Jawanya apa? Cermin ya. Kaca cermin di kamar mandi maupun di rumah itu sambil diraba. Sebelum meraba tentunya dilihat dari bentuk putingnya, dari bentuk payudaranya, apakah ada keanehan seperti itu. Apakah dari putingnya keluar seperti cairan atau dari kulitnya ada tekstur seperti jeruk purut, itu menandakan suatu gejala kanker payudara. Kemudian setelah dilihat, itu bisa diraba. Cara merabanya dari bagian luar, misalnya kita urutkan, misalnya dari bagian payudara, misalnya payudara kanan, dari kanan atas yang sebelah luar itu nanti searah dengan jarum jam, berarti terus yang kiri atas, kemudian kiri bawah, kemudian kanan bawah, kemudian bisa diulang berlawanan arah dengan jarum jam. Makin sering dilakukan, sadari itu menurut penelitian itu sudah dibandingkan, bahkan sensitivitasnya itu tidak kalah dengan ultrasonografi payudara seperti itu. Itu sudah dibandingkan apabila sering melakukan sadari secara terus-menerus. Nah, itu memang direkomendasikan setiap bulan seorang wanita terutama di atas 30 tahun itu untuk melakukan sadari karena itu paling gampang. Kemudian perangkat yang lain yang diperiksa di rumah sakit itu ada USG payudara, ada mamografi, memang seperti itu. Mamografi seperti yang saya ceritakan tadi itu adalah rongsen khusus untuk payudara, seperti itu. Oke, baik. Tapi sebenarnya mungkin gejalanya bisa beritahu ya, dok ya. Seperti apa sih misalnya benjolannya itu seperti apa? Lalu apa bedanya dengan tumor begitu? Kita akan mengenal benjolan payudara mana yang ganas dengan mana yang jinak seperti itu. Walaupun nanti pada kenyataannya yang kita kira jinak nanti ternyata setelah diperiksa di laboratorium ternyata ganas. Nah, secara umum yang ganas itu adalah yang tadi saya sebutkan dari putingnya itu keluar cairan, terutama cairannya tidak bening, kadang bisa berwarna merah, kadang berbau. Kemudian kadang-kadang di sekitar puting itu seperti eksim itu, Mbak. Jadi ada kayak alergi kulit itu, ternyata setelah diobati berkali-kali dengan salep dan lain sebagainya tidak sembuh, setelah dibiopsi itu ternyata ganas. Itu yang bisa kita lihat di puting. Kemudian di kulit payudara itu bisa payudara yang kulit jeruk purut itu, atau kadang-kadang kita bisa melihat benjolannya langsung kalau benjolannya tumbuh keluar. Nah, itu yang bisa kita lihat. Kemudian kalau dari perabaan yang curiga ganas itu adalah payudara yang keras, apalagi yang keras dan dia tidak bisa digoyang-goyang seperti itu. Jadi keras, fix di situ, itu biasanya ganas. Kemudian dari ciri waktunya atau timelinenya itu apabila pertumbuhannya cepat, misalnya pada waktu ibu-ibu atau bapak juga bisa, ibu terutama
itu misalnya meraba, benjolannya misalnya awalnya sebesar kelereng, itu dalam 3 bulan itu bisa sampai sebesar bola pingpong atau bahkan sebesar bola tenis, itu bisa kita katakan payudaranya tumbuh dengan benjolannya tumbuh dengan cepat, sehingga itu pertumbuhan cepat itu adalah salah satu ciri dari kanker payudara. Kemudian ada benjolan di ketiak, itu biasanya adalah penyebaran dari tumor di payudara. Nah, itu curiga ganas kalau seperti itu. Nah, kalau jinak sebaliknya, apabila kita lihat ya masih seperti payudara seperti biasa, putingnya seperti biasa, tidak mengeluarkan cairan, tekstur kulitnya seperti biasa, tidak seperti jeruk purut. Kemudian apabila kita raba, benjolannya masih kenyal dan mobile dia, jadi bisa digoyang-goyang seperti itu. Walaupun pada kenyataannya kita menemukan yang kita kira jinak seperti itu, setelah dibiopsi itu ternyata hasilnya ganas seperti itu. Jadi tetap harus dibiopsi ya. Hanya saja memang mungkin benjolan itu bisa dirasakan dari deteksi dini secara mandiri itu ya, Dok ya? Iya. Itu sebesar apa itu, Dok, kalau misalnya benjolan itu biasanya? Kalau deteksi dini paling sensitif di jari kita adalah pada yang lebih dari ukuran 1 cm. Karena kurang dari itu, misalnya setengah senti gitu, itu tidak kelihatan dari, tidak bisa kita raba. Karena kan lemak payudara itu cukup padat juga, jadi kita sering terkecoh dengan lemak payudara itu. Kemudian perangkatnya kalau yang kurang dari 1 cm itu yang sensitif adalah dengan mamografi itu. Mamografi ya, baik. Ya, nah kalau gejala untuk fisik, dokter, apakah ada itu gejala fisik yang dirasakan, misalnya mudah lelah atau demam atau seperti apa ketika sudah mulai merasakan, mungkin tidak terasa benjolannya, tapi apa ada gejala tubuh yang bisa dirasakan oleh penderita kanker payudara begitu? Oke, kita bicara teorinya. Kalau saya belajar dahulu, teorinya itu menurut referensi adalah apabila seorang penderita kanker itu pasti akan merasakan namanya sindrom kanker. Sindrom kanker itu biasanya pada waktu sore atau waktu malam tiba-tiba merasa nyeri tanpa disebabkan oleh penyebab apapun. Jadi tiba-tiba itu nyeri kanker. Kemudian yang kedua itu males makan. Kemudian yang ketiga itu rasanya selalu lelah sepanjang hari. Tetapi sepanjang saya berpraktek di bidang kanker ini, ternyata banyak penderita kanker itu tidak merasakan apapun. Jadi terasa biasa-biasa, tahu-tahu karena mungkin tidak periksa ya, jadinya tumornya sudah jebrot, sudah besar baru periksa. Dan itu ibu itu juga tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan nyeri, tidak merasakan malas makan, jadi tetap biasa gitu. Ya. Baik, kali ini ada WA dokter yang sudah masuk, saya akan bacakan dari Rini yang ada di Bantul ya. Dokter, saya ada kanker payudara, sudah kemo dan sudah, tapi apakah sebenarnya kalau sudah mengecil gitu, tindakan operasi apakah yang paling tepat, dokter, atau tetap meneruskan dengan pengobatan alternatif begitu? Oke, kalau kita bicara kanker itu sebenarnya ada sampai tahun 2023 itu ada ditemukan 14 mekanisme dari kemampuan kanker untuk hidup. Jadi dia punya hidup itu 14 cara, lebih banyak dari manusia. Manusia kan hidup makan, minum, reproduksi, bernapas kan. Kanker itu ada 14 cara. Nah, dengan ditemukannya 14 cara itu sebenarnya kita bisa menerka bahwa kita juga harus menemukan 14 cara untuk mengatasi kanker itu. Makanya dengan kanker itu sebenarnya tidak cukup dengan operasi atau misalnya cuma ngambil salah satu, operasi saja atau kemoterapi saja. Jadi dua-duanya harus dijalani, baik itu operasi maupun kemoterapi. Karena berdasarkan pengamatan dan penelitian yang kita lakukan, kalau seorang penderita kanker payudara positif kanker sudah kita operasi, walaupun itu sudah bersih, misalnya pasiennya menolak untuk dilakukan kemoterapi, seperti itu nanti dalam jangka waktu sebulan atau 2 bulan tumornya akan tumbuh lagi, seperti itu. Jadi memang kanker itu punya 14 cara untuk hidup. Jadi makanya setelah operasi kita lakukan kemoterapi, ataupun sebaliknya setelah kemoterapi neoadjuvan, kemoterapi yang dilakukan sebelum operasi, itu tetap kita lakukan operasi seperti itu.
Jadi tetap dilakukan operasi ya. Tapi artinya di sini untuk deteksi dini ini kapan dilakukan? Setiap saat bagi perempuan atau bagaimana ini, dokter? Sebulan sekali kami sarankan sebulan untuk deteksi dini. Karena kan sadari gampang. Cuman modal tangan, modal cermin, sama modal ini aja. Di jadwal aja di HP itu kita tulis pengingat. Oh, misalnya kira-kira saya ini udah 7 hari postman tanggal sekarang gitu ya, misalnya 7 hari setelah men, ditulis aja di itu, di reminder di HP, terus di alarm nanti kan ketahuan. 7 hari setelah postman. Iya, Lalu membedakan itu benjolan jerawat dengan tumor. Nah, itu bagaimana, dokter? Oke, kalau payudara itu kita istilahnya nggak bisa 100% membedakan itu jerawat atau itu tumor. Ketahuannya itu setelah biopsi seperti itu. Oh, setelah biopsi ya? Ya, kadang kan tumor itu kadang bentuknya sudah agak pecah gitu, jadi bentuk seperti jerawat yang pecah seperti itu. Ternyata setelah kita biopsi itu ternyata tumor, banyak yang hasilnya tumor. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi tidak, tapi kita deteksi dini itu sebulan sekali ya, dokter ya. Dan ini kalau perlu memang harus biopsi ya, ke rumah sakit begitu ya, dok ya. Kalau secara mandiri juga tidak bisa ya, dok ya. Kalau deteksi dini kan sebenarnya modalitasnya banyak. Jadi kalau sadari itu kan bisa dilakukan setiap bulan sekali ya, tiap hari bisa. Mens ya. Ya, tapi rekomendasinya setiap bulan 7 hari setelah mens itu. Tapi kalau yang misalnya yang alat-alat kayak USG, atau kalau USG itu bisa tiap bulan sekali bisa karena dia kan non radiasi ya. Tapi kalau mamografi itu disarankan setelah 35 atau 40 tahun itu disarankan tiap tahun sekali minimal mamografi. Nah, itu di luar negeri, di Amerika itu sudah sering dilakukan dan sama-sama sebenarnya di sana juga tidak di cover oleh asuransinya mereka. Sama juga kita kalau misalnya minta mandiri kan juga tidak di cover oleh asuransi seperti itu, tapi mereka dengan kesadarannya melakukan dan sering ketemu itu dari mamografi itu. Oke, ya ternyata di situ ya harus sadari. Jadi tadi sudah disampaikan dokter Helmanu untuk tips-tipsnya, yaitu 7 hari setelah mens ya, itu bisa dilakukan deteksi secara dini. Nah, baik, ini karena waktu juga yang membatasi, dokter bisa disampaikan ini penutupnya, himbauannya, pesannya seperti apa, atau pola hidupnya, pola makannya harus seperti apa begitu. Silakan, dokter. Oke, sebenarnya kalau pola makan itu sebenarnya tidak perlu susah-susah. Kita kembali lagi ke 4 sehat 5 sempurna, itu dijalankan sudah bagus sebenarnya. Bukan berarti misalnya tadi saya bilang kalau harus mengurangi makanan yang bakaran itu bukan berarti harus menghindari sate sama sekali. Tidak, cuman mengurangi. Nah, jadi tidak berlebihan seperti itu. Sebenarnya pesannya dari 4 sehat 5 sempurna itu kan jelas. Jadi makanannya seimbang antara lauknya, sayurnya, susunya, buahnya gitu. Jadi bagus. Itu kalau dari pola makan. Kemudian kalau deteksi dini itu sebenarnya yang perlu kita pahami adalah dengan menemukan kanker sedini mungkin. Itu kan kadang kita takut ya kalau wah ketemu kanker nih. Padahal dengan ketemu sedini mungkin itu terapinya jauh lebih efektif. Kemudian daya tahan hidupnya menurut penelitian ya itu lebih panjang daripada kalau kanker itu sudah ditemukan di stadium 3 atau stadium 4 seperti itu. Jadi makanya sangat penting untuk deteksi dini seperti itu, Mbak. Oke, jadi pentingnya itu deteksi dini ya untuk mencegah dan juga tetap bisa diobati. Insya Allah bisa sembuh ya, dok ya. Bisa, insya Allah. Jadi buang jauh dari pikiran kalau jadi ini karena kebanyakan apa istilahnya lihat sinetron itu. Jadi kalau lihat sinetron itu kan orang kanker itu umur saya tinggal berapa, dok? Nah ini kadang tidak ilmiah itu sinetron itu seperti itu. Ya memang ada perangkatnya untuk mengukur umur seperti itu, tapi itu sebenarnya bukan perangkat yang universal. Jadi sebenarnya dokter-dokter itu tidak bisa memperkirakan tepatnya umur pasien kanker itu tinggal seberapa, itu tidak bisa seperti itu. Jadi pengobatan itu di sini lengkap. Sudah perangkat diagnostis lengkap, perangkat pengobatan lengkap. Jadi tidak cuma operasi, bisa diberikan obat-obat kemoterapi. Pilihannya sangat banyak sekali. Tidak usah takut. Pilihannya banyak ya, kalau tadi dokter juga menyampaikan banyak pilihannya, banyak alternatifnya untuk bisa sembuh ya, dan yakin ya yang pasti ya, dok ya. Seperti ya, baik. Itu. Terima kasih banyak Dokter Helmanu untuk bincang-bincangnya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian